berjudul Etika Menyebarkan Informasi. Saya atas nama Dista Yusni Jawa yang menjadi koordinatornya. Saya atas nama Setia Menimpi Jatilau sebagai moderatornya. Saya atas nama Monika Masadani sebagai notulnya. Saya atas Nidar Budal sebagai tanya jawab. Demikian perkenalan singkat kami dan kelompok 6. Jangan lupa ditonton dan disimak videonya. Sekian dan terima kasih. Yahoo! Di sini saya akan membahas tentang etika dan informasi. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral baik dan buruk serta norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Informasi merupakan data atau fakta yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini saya akan membahas beberapa prinsip etika menyebarkan informasi. Yang pertama, kebenaran, menyampaikan informasi dengan benar, akurat, dan sesuai dengan fakta. Yang kedua, keadilan, penyebaran informasi harus adil dan tidak memihak. Yang ketiga, tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap informasi yang disebarkan. Yang keempat, informasi yang disampaikan harus dijaga dan tidak disebarluaskan tanpa izin. Yang kelima, yaitu hormat, menghargai perbedaan pendapat dan tidak menyebarkan informasi yang merendahkan orang lain. Baik, saya akan menjelaskan dampak penyebaran informasi yang tidak etis atau dampak negatif. Yang pertama, misinformasi dan deinformasi. Yang kedua, kerusakan reputasi. Yang ketiga, polarisasi sosial. Yang keempat, gangguan keamanan. Dan yang kelima, pelanggaran hukum. Yang pertama, misinformasi dan deinformasi. Misinformasi ini yaitu penyebaran informasi palsu, dan yang diinformasi ini yaitu penyebaran informasi palsu yang dengan sengaja sehingga terjadinya kerugian atau memiliki konsekuensi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi ini yaitu kehilangannya kepercayaan individu terhadap suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga yaitu polarisasi sosial. Polarisasi sosial ini yaitu konflik antara kedua belah pihak sehingga terjadinya pecah belah antara masyarakat. Yang keempat yaitu gangguan keamanan. Gangguan keamanan ini yaitu kondisi fisik pada individu atau infrastruktur. Yang kelima yaitu gangguan keamanan atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini yaitu kerusakan tatanan sosial sehingga terjadinya ketidakstabilan antara organisasi atau di dalam kelompok. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan tentang etika menyebarkan informasi di era digital. Seperti yang kita ketahui, di era digital ini, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform seperti media sosial, situs berita, dan aplikasi lainnya. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar dalam menjaga integritas, kebenaran, dan dampak dari informasi yang disebarkan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan etika dalam penyebaran informasi di era digital. Yang pertama, verifikasi informasi. Sebelum membagikan informasi, penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Baru yang kedua, saring konten. Artinya, memilah, mengontrol, dan mengelola informasi yang dikonsumsi atau disebarkan, terutama platform digital. Dan untuk membatasi akses konten yang dianggap tidak pantas, berbahaya, atau tidak sesuai dengan kebijakan tertentu. Yang ketiga, patuhi aturan platform. Setiap digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya pasti memiliki aturan atau pedoman komunitas yang dapat dirancang untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan etika dalam berinteraksi. Wajib mengikuti kebijakan tersebut agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya YouTube. Aturan yang harus dipatuhi yaitu tidak boleh reupload konten orang lain tanpa izin. Dan yang keempat, edukasi diri. Artinya terus belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, terutama saat kita menghadapi arus informasi yang sangat cepat dan kompleks di era digital ini, untuk bisa menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Contoh dengan belajar mengatur privasi akun dan mengenali phishing, serta belajar desain grafis, editing video, atau coding lewat YouTube atau platform belajar lainnya. Baik, ada pun yang menjadi analisis soal dalam menyebarkan informasi di era digital. Yang pertama, strength atau kekuatan.
Kekuatan dalam konteks etika penyebaran informasi merujuk pada nilai positif atau keunggulan yang dimiliki individu atau masyarakat dan mencerminkan sikap bijak dan bertanggung jawab dengan menggunakan media digital. Semakin kuat etika penyebaran informasi, maka semakin sehat pula lingkungan digital yang terbentuk. Adapun yang menjadi kekuatannya, yang pertama, menumbuhkan kepercayaan publik. Dan yang kedua, mendukung kredibilitas penyampaian informasi. Yang ketiga, melindungi hak individu. Yang keempat, mengurangi penyebaran hoax. Dan yang kelima, menjaga integritas. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah faktor internal yang dapat menghambat seseorang dalam menyebarkan informasi secara etis. Ini mencerminkan kurangnya pengetahuan, kebiasaan buruk atau sikap yang tidak bijak dalam menggunakan media digital. Ada pun yang menjadi kelemahannya, yang pertama, proses verifikasi memerlukan waktu dan sumber daya. Yang kedua, tidak semua orang memiliki pemahaman etika yang sama. Yang ketiga, konflik antara transparansi dan kerahasiaan. Yang keempat, ketidakpercayaan publik. Yang kelima, penyebaran informasi tidak akurat. Kelemahan ini harus dikenali agar dapat diperbaiki dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran digital. Dengan kita bisa mengurangi risiko penyebaran informasi yang salah atau merugikan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyebaran informasi yang etis dan bertanggung jawab yang mencakup dukungan dari teknologi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Adapun yang menjadi peluang, yang pertama, peningkatan literasi digital dan etika media. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga atau platform terpercaya. Yang ketiga, peningkatan kesadaran publik. Yang kelima, platform untuk berita yang lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang ini, masyarakat bisa lebih sadar, kritis, dan bijak dalam menyebarkan informasi secara etis di ruang digital. Yang keempat, threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor yang dapat menghambat atau merusak upaya untuk menyebarkan informasi secara etis. Ancaman biasanya berasal dari perkembangan teknologi, perilaku penggunaan lain, atau dinamika sosial di dunia digital. Adapun yang menjadi ancaman, yang pertama, penyebaran hoax dan disinformasi yang masif. Yang kedua, tekanan sosial atau politik. Yang ketiga, penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Yang kelima, penggunaan teknologi untuk menyebarkan informasi menyesatkan. Adapun yang menjadi strategi SWOT-nya. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan membangun kesadaran publik. Misalnya, memanfaatkan kemampuan memahami audiens untuk menyebarkan informasi yang relevan melalui media sosial yang populer. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity. Dengan mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Misalnya, meningkatkan kemampuan validasi informasi dengan mengikuti pelatihan atau menggunakan sumber-sumber informasi yang terpercaya dan mencegah penyebaran hoax. Strategi ST atau String Trade. Dengan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, misalnya memanfaatkan kekuatan komunitas online untuk melawan penyebaran hoax dan berita palsu dengan menyebarkan informasi yang benar. Dan yang keempat, strategi WT atau Weakness Trade. Dengan meminimalkan kelemahan dan ancaman, misalnya meningkatkan pemahaman tentang etika penyebaran informasi dan membangun kesadaran akan bahaya penyebaran hoax untuk mencegah dampak negatif. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya.